Buat kalian yang sering melakukan pelaporan SPT pembetulan PPN khususnya supaya hati-hati. Nah, karena sekarang banyak celah yang bisa memunculkan potensi denda, entah itu denda keterlambatan setor maupun denda akumulasi bunga ya. Contoh, sekarang SPT PPN menganut Per 11 tahun 2025. Ini sangat berbeda jauh dengan masa era e-faktur web ya, Cortex dan era Evatur Web. Kalau era Evatur Web, kita langsung bahas saja ya, nggak perpanjang lebar lagi. Ini langsung detail intinya. Jadi kalau SPT PPN Cortex, dulu dah SPT PPN Evatur Web, kalau kalian melakukan pelaporan SPT pembetulan dengan status lebih bayar, contoh, teman-teman bisa lihat di layar, ya. Ini adalah rekap PPN ya. Saya buat ini sebagai acuan kertas kerja. Jadi kalau kalau kita lapor PPN, yakinkan rekap ini sama dengan apa yang dilaporkan nanti di korteksnya. Jadi sehingga tidak ada kesalahan dalam pelaporan. Ini contoh, ini adalah nilai lebih bayar. Kalian bisa lihat di baris 35 ini. Ini selalu lebih bayar dari Februari, Maret, April. Nah, semisal di Februari 1,3 miliar lebih bayarnya. Nah, ketika sekarang di bulan Juli, kita baru tahu nih ada yang salah ternyata. Di bulan Februari ada pajak masukan mungkin yang ke double, bisa jadi yang ke double ya, atau yang lainnya lah, sehingga menyebabkan lebih bayarnya itu berkurang karena yang double tadi dihapus, sehingga yang tadinya semisal 1,3 M hanya 1 miliar semisal. Nah, ketika kita lapor SPT pembetulan, maka SPT pembetulannya berubah statusnya menjadi lebih bayar 1 miliar karena memang seharusnya 1 miliar. Nah, sehingga kita harus pembetulan nih, yang Maret kita betulin, yang April kita betulin, yang Mei kita betulin, karena kan kompensasinya ngurut. Nah, ketika LB-nya berubah di Februari, maka di Maret juga pasti kompensasinya kita rubah. Maka kita pembetulan Maret, April, Mei. Nah, itu era e-faktur web. Tapi era era Cortex itu berubah ya di Per 11 2025. Katanya sih menganut sistem delta, bahasanya seperti itu. Nah, ketika case yang sama, semisal di Februari, teman-teman, kelebihan bayarnya berubah. Yang SPT normalnya 1,3 miliar, ternyata hanya menjadi 1 miliar. Nah, beda dengan di faktur web. Kita harus bayar selisih 3 miliarnya, bayangin. Contoh, saya buat 1 miliar. Nah, ini harusnya LB seharusnya ya. LB seharusnya berarti minus 1 miliar. Nah, teman-teman kurangin dulu nih. Awalnya 1,3 M, dikurangi dengan 1 M. Jadi ada 300 juta. Nah, 300 juta ini harus teman-teman store. Karena status di Februari itu berubah menjadi kurang bayar. Bukan menjadi lebih bayar lagi. Beda kan dengan e-faktur web. Kalau e-faktur web menjadi lebih bayar 1 miliar. Simple. Hanya repotnya ya pembetulan aja. Ya so far oke lah. Pembetulan SPT doang, nggak ada denda, nggak ada apa-apa. Tapi kalau di Cortex, ketika status seperti ini, yang awal 1,3 miliar menjadi 1 miliar, maka selisih 300 jutanya harus kalian bayar menjadi status kurang bayar. Nah, minusnya apa lagi? Selain kalian bayar, selain mengganggu cash flow pastinya, kalau perusahaan nggak terlalu gede-gede amat, apalagi minim sampai ratusan juta harus bayar lagi, ya pasti kan mengganggu cash flow pertama. Kedua, berarti kalian statusnya telat bayar. Sementara sekarang bulan Juli, kalian baru bayar di Februari. KB-nya 300 juta, berarti kan denda 1%, iya kan? 1% dikali 374 juta, semisal langsung kita trial ya, ini 1% ya, dikali, tuh dapat 3 juta dendanya. 1% hanya 1 bulan, kita kali lagi, kalian telat bayar, harusnya kan bayarnya di Maret, Maret telat 1 bulan, April telat 2 bulan, Mei telat 3 bulan, Juni telat 4 bulan, ya. Berarti kalian telat 4 bulan. Nah, 3 juta dikali 4. Iya dong. Berapa dendanya? Tuh, 14 juta. Ya, dari nilai 300 juta. Jadi minusnya banyak. Kalau saya pribadi sih milihnya mending e-faktur web. Ya udahlah, pembetulan SPT PPN selesailah. Di Maret, April kita pembetulan, oke lah, makan waktu dikit nggak apa-apa lah, ya kan? Ketimbang harus bayar denda karena menjadi kurang bayar. Dendanya nggak cuman kurang bayarnya doang. Kurang bayarnya oke, memang kita bayar ya 374 juta. Ya ini fair sih, masih adil sih, karena kan kita nggak perlu pembetulan di Maret lagi. Jadi nilai kompensasi yang 1,3 M ini yang dari Februari ke Maret ini nggak perlu kita ubah lagi ya, karena udah kita bayar KB-nya di Februari ya. Kalau untuk itu ya masih oke lah, masih fair. Tapi ada dendanya ini yang bikin kurang fair ya. Denda kurang lebih 1% sesuai suku bunga KMK, kurang lebih 3 jutaan.
3 jutaan kali lagi denda berapa bulan telatnya? Maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Jadilah 14 juta. Banyak ya, banyak. Nah, ini makanya kalian hati-hati nih yang sering melakukan pembetulan SPT PPN. Itu bisa dilihat di per 11 di sini ya. Kalau teman-teman sering lihat nih, rekapan teks base case yang sering saya buat, rangkuman dari aturan-aturan, ini saya buat sebelumnya per 11 tahun 2025. Saya detail pasal per pasal nih. Dari pasal pertama ya sampai pasal terakhir. Ini baru per 11, belum yang per-per lainnya. Nah, kalau yang setelahnya saya detail lagi, kayak contoh per 8 ya, per 9, 10. Ini nggak saya detail per pasal di sini, tapi langsung saya detail di sini. Nah, ini ya, di detail aturan. Jadi ketika teman-teman di text based case-nya ini klik linknya, ya ini ya, ini linknya, tinggal diklik aja, nanti akan ngarah ke Google Drive. Nah, di Google Drive itu isinya ini. Ya, ada lampirannya, ada pernya, ada detailnya. Nah, si detail ini, disinilah saya detailin pasal per pasalnya. Kalau sebelumnya kan saya detailin di sini nih, di per 11 tadi. Jadi terlalu semakin banyak barisnya, row-nya. Makanya saya ubah langsung didetailin di ininya aja deh, di Excel aja. Nah, kurang lebih detailnya seperti ini ya, detail per Excel atau per sheet, per 6, per 7, sampai per 12. Saya buat akan detail seperti ini terus, jadi sehingga nggak terlalu banyak detailnya di sini. Nah, kembali ke rekap tadi, rekap PPN tadi yang saya buat. Untuk penggunaannya juga gampang, teman-teman bisa lihat dari atas ya, ini mulai dari ekspor. Nah, ini ya, mulai dari ekspor, penyerahan yang dipungut dari 01, 04, 06, 09, lalu 02, 03 yang tidak dipungut, udah saya detail di sini, dia akan terisi otomatis ya, sehingga terdapat total pajak keluarannya berapa, oke, lalu perolehannya berapa, pajak masukannya, lalu dihitung perhitungannya kurang bayar atau lebih bayar di sini perhitungannya. Nanti muncul angka di baris 35 kolom D, PPN kurang bayar atau lebih bayar. Ini udah otomatis terisi dengan cara kalian menginput di sheet-sheet ini yang sudah disediakan dari A1 atau ekspor, A2 ya, sales yang dipungut atau A2 yang tidak dipungut, oke, B1 impor dan lain sebagainya. Sehingga terekap otomatis di sheet rekap PPN. Jadilah angka nilai kurang bayar atau lebih bayarnya berapa, lalu kalian cocokkan di Cortex-nya. Kalau udah cocok berarti make sense lah udah bener berarti, udah pasti bener. Tapi kalau rekap beda dengan Cortex beda, nah pasti ada yang salah nih. Tadi Cortex yang salah, tadi rekap kalian yang salah. Manfaatnya apa? Ya biar enak kaliannya ngerekornya nanti sampai akhir tahun, sampai Desember ya, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Jadi untuk nanti rekap akhir tahun gampang, rekonsiliasi juga sangat gampang. Itu cara pemakainya sangat mudah. Teman juga harus punya rekap seperti ini karena untuk memudahkan pekerjaan kalian. Ini juga sering saya share ke teman-teman ya. Kalau mau rekap PPN-nya silakan klik link di bawah atau mau aturan-aturan tadi juga sama, bisa klik link di bawah di deskripsi. Kalau aturannya seperti ini rekap namanya TBC ya, tax based case. Kalau yang tadi rekap PPN ya rekap PPN. Tinggal klik aja, investasi sekali bisa dipakai selama-lamanya ya tanpa harus investasi kembali. Jadi ingat ya buat teman-teman yang suka melakukan pembetulan SPT PPN dilihat lagi. Kalau sampai terjadi case seperti tadi akan muncul denda ya beda dengan era e-faktur web. Sekian dari saya, jangan lupa bantu share video ini agar teman-teman lain bisa mengetahui info ini. Semoga bermanfaat. Ya, ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.